Terima kasih pada Kang Ikip yang juga sudah mau memberikan Kang aja. waktu Kang ya Ikip aja. untuk berbagi dengan kita semua. Semoga nanti ilmunya bisa dicatat dan juga diterapkan di kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Nah, Kang Ikip ini saya sebelumnya mau membacakan dulu CV beliau ini. Namanya Kang Hipyatulizam gitu ya. Dan lahir mana nih? Di Bandung 12 Maret 1993. Sekarang statusnya kan status belum menikah gitu ya. Terus juga sekarang pekerjaannya sebagai dokter juga. Dan beliau ini adalah founder dari Syaf dan Syair Islam ya kan. Beliau lulusan dari program profesi FK Unisba, sarjana kedokteran FK Unisba juga di tahun 2018 gitu. Dan banyak banget di sini pengalamannya, juga organisasi yang Kang Iki laksanakan selama kurang lebih berapa tahun nih, dari 2010 sampai sekarang berarti berapa tahun tuh. Nah, oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu, P2U Indonesia itu adalah lembaga zakat yang P2U Indonesia adalah lembaga zakat yang memang concern-nya di pengumpulan dan juga penyaluran dana umat untuk kesejahteraan umat gitu ya. Dan dengan moto makmurkan umat, sejahterakan negeri, bukan begitu. Cek ya, jelas ya, jelas suara saya. Ya, saya ulangi ya, P2U Indonesia ini sekarang anggota dari Forum Zakat Nasional sebagai lembaga amil zakat yang concern dalam pengumpulan dan penyaluran dana umat untuk umat juga gitu. Nah, sekarang tema kita adalah solusi menghadapi wabah COVID-19 atau wabah corona dari segi kesehatan dan Islam bersama Dr. Hipyatulizam. Nah, sekarang kan di Indonesia juga mungkin nggak hanya di Indonesia ya, tapi juga di seluruh dunia sedang merasakan pandemi global gitu. Dan sejauh ini kasus pasien positifnya sudah banyak dan juga grafiknya terus naik gitu ya. Meskipun sekarang mungkin dalam angka 14 ribuan ya kalau nggak salah. Dan kurvanya juga meskipun agak mulai landai, tapi mungkin ini juga penyebab dari kurang waspadanya orang-orang, mungkin sudah mulai tenangnya orang-orang karena merasa biasa atau mungkin dirasa aman mungkin ya, dan juga ada kelonggaran peraturan dari pemerintah juga, dan berbagai macam dilema dan dinamika yang dihadapi oleh warga negara Indonesia saat ini gitu ya. Tapi kan meskipun gitu ya kita merasa aman, kita merasa diri sehat, kita kan harus tetap juga waspada dan merawat gitu ya, merawat diri dengan sikap yang benar gitu ya. Ketika ancaman kesehatan datang gitu, kita juga perlu perhatian serius dan khusus gitu ya kan. Nah, mungkin dalam menanggapi hal tersebut nih, dari segi kesehatannya seperti apa, juga dari segi keislamannya seperti apa, akan dibedah lebih dalam lagi oleh pemateri kita, Dr. Hipyatulizam atau Kang Ikip, biasa panggilan akrabnya Kang Ikip ini. Mungkin silahkan Kang, waktu dan tempat disilahkan untuk Akang memulai kematerian kali ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja kegiatan kita ya.
Insya Allah Ya. sharing-sharing di sini ya. Sharing-sharing mengenai tentang solusi menghadapi COVID-19 dari segi kesehatan dan dari segi keislamannya seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan kondisi sekarang di dunia itu tadi saya lihat kasusnya itu udah mencapai 4 juta orang yang terkena COVID. 4 juta orang yang terkena COVID. Kalau misalkan di Indonesia itu udah 17.000. Di Indonesia udah 17.000 orang yang terkena COVID. Nah, kalau misalkan dari segi yang meninggal saat ini itu sekitar dari data dunia, dari worldometer.com, info menjelaskan kalau misalkan yang meninggal itu sekitar 333.000. Yang paling tinggi itu adalah Amerika, itu sekitar 90.000 orang yang meninggal. Nah, kalau misalkan Indonesia yang meninggalnya 1080. Kalau data 1087 dari data hari ini yang masuk. Ya. Nah, di sini kita ingin menjelaskan nih kondisi sekarang. Kondisi sekarang saat ini yang saya nggak ngerti nih kenapa nih pemerintah membolehkan untuk mudik sementara kasus kita itu masih belum dibilang turun, ya. Karena gini, kalau misalkan kasus dibilang turun, grafiknya itu akan turun. Nah, tadi itu saya udah bikin slide-nya, nggak tahu kenapa error komputernya semuanya hilang. Ya, jadi dari itu katanya error, nggak tahu kenapa tiba-tiba lemot, mati aja. Ya, qadarullah ya, intinya seperti itu. Jangan sampai karena nggak ada slide tapi nggak jalan. Insya Allah tetap jalan. Ya, jadi intinya kalau misalkan kita berdasarkan dari latar belakang COVID-19 ini merupakan salah satu virus dari golongan coronavirus yang pernah sebelumnya didahului oleh adik kakaknya, yaitu yang MERS sama yang SARS. Ya, MERS sama SARS yang sebelumnya pernah wabah juga gitu. Nah, kalau misalkan MERS itu penularannya itu dari unta, kalau misalkan SARS itu dari kucing. Nah, kalau misalkan yang COVID-19 ini, nah dikatakan COVID-19 itu coronavirus disease 19 karena ditemukan pada tahun 2019 bulan Desember. Jadi WHO menyatakan namanya COVID-19. Nah, diduga penularannya itu dari kelelawar, tapi masih belum fix. Nah, sebenarnya di sini itu kita masih bisa tarik kesimpulan dari segi latar belakangnya bahwa ada pergeseran dari segi tipe virusnya. Virus ini sebenarnya menyerang antara hewan ke hewan, tapi telah bergeser dari hewan ke manusia, kemudian manusia ke manusia. Nah, pergeseran ini mungkin diakibatkan oleh beberapa faktor. Bisa jadi karena memang mengkonsumsi hal-hal yang tidak disarankan oleh syariat. Oleh karena itu ini sangat penting sekali, nanti akan kita bahas. Kenapa nih? Apakah memang ini azab, ini peringatan, atau ini ujian? Nah, jadi kalau misalkan secara Islam, setiap apapun yang terjadi, itu ada 3. Itu apakah ini azab, apakah ini adalah ujian, apakah ini adalah peringatan. Kalau misalkan azab itu untuk kita yang tidak menjalankan syariat-syariat Allah, tidak menjalankan perintah-perintah Allah, dan tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga Allah murka dan akan menyebabkan berbagai banyak dampaknya. Kalau misalkan kita berbicara tentang wabah, di zaman Rasulullah pun sebelumnya pernah terjadi wabah seperti ini, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim, menyatakan ketika itu Umar bin Khattab ingin pergi ke suatu daerah di Syam. Nah, ingin masuk ke suatu kota, tapi di sana sedang terjadi wabah, sehingga diskusilah para petinggi-petinggi, pemuka-pemuka, tokoh-tokohnya di suatu daerah tersebut, sehingga keputusannya ada yang membolehkan masuk dan ada yang tidak membolehkan masuk.
Dan akhirnya Umar mengambil keputusan tidak masuk ke daerah tersebut. Nah, dari segi Islam di sini pun kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Islam sudah mengaturnya untuk menjaga jarak. Jadi, bagaimana sih sebenarnya solusi yang harus kita lakukan dari segi keislaman? Itu pertama, solusinya itu kita ada batasan-batasan yang harus kita lakukan. Batasan apa? Yaitu kayak social distancing, physical distancing. Nggak kemana-mana, kita di rumah aja. Kalaupun mau keluar, harus menggunakan protokol yang sudah di-share oleh pemerintah. Nah, jadi hal yang harus kita ketahui sekarang, seperti yang disarankan oleh Rasulullah, ketika ada wabah di suatu tempat, maka jangan ke sana, dan orang yang ke sana, orang yang ada di dalam wabah tersebut, jangan keluar. Jadi di sini itu ada yang diperintahkan oleh Rasulullah itu untuk membatasi gerakan kita sebagai seorang mukmin yang percaya Rasulullah itu adalah utusan Allah. Kita harus yakin kalau misalkan itu benar. Nah, dan ternyata sesuai dengan prinsip ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu epidemiologi, di mana ketika kita menjaga distancing jarak ini, tingkat penularan itu akan menurun. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa menjaga, bisa mengikuti hadis yang telah dijelaskan oleh Rasulullah, insya Allah tingkat penularan akan makin sedikit berkurang. Kalau misalkan dilihat di grafiknya di Kementerian Kesehatan itu ada infeksi emerging.kemkes.com. Itu dijelaskan kita itu pernah sampai turun banget. Nah, nggak tahu kenapa, mungkin kita terlena dengan grafik yang terlalu turun itu. Akhirnya ada beberapa media sosial yang menjelaskan kita sudah turun, dan akhirnya masyarakat kita itulah masyarakat kita itu menilai kayaknya udah mulai aman gitu kan. Akhirnya ya pada keluar lagi, Jakarta di pinggiran juga udah pada mulai macet lagi, ada yang bahkan yang nggak pakai masker dan lain sebagainya. Nah, berarti kan ini ada kesalahan nih sebenarnya, karena kalau misalkan dilihat dari segi grafik, turunnya itu nggak turun terus-terusan, dia turun naik. Nah, ini nggak boleh disebutkan kalau misalkan grafik itu turun, karena ini masih fluktuatif, naik turun. Nah, oleh karena itu perbatasan gerakan ini penting seperti yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua yang harus kita tekankan, bahwa Islam mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan. Nah, kebersihan ini Allah sedang memperingati nih, makanya tadi dibilang di awal bahwa COVID-19 ini adalah sebagai peringatan buat kita agar kita bisa menjaga kebersihan kita. Karena kenapa? Luar biasa sekali, hand hygiene itu bisa membantu kita untuk tidak terkena COVID penularannya. Hand hygiene aja, kita rajin cuci tangan, kemudian kalau misalkan kita keluar, ganti pakaian, mandi, kemudian bisa berinteraksi dengan keluarga kembali. Nah, Islam pun mengajarkan seperti itu, karena kenapa? Penularan paling utama yaitu adalah lewat tangan. Karena konfirmasi dari WHO bahwa COVID-19 ini bukan dari lewat udara, tapi ada beberapa jurnal yang mengatakan COVID-19 ini lewat udara gitu. Cuman kita tetap berpanutannya kepada WHO kalau misalkan untuk dunia kedokteran. Kecuali WHO menjelaskan ada tindakan-tindakan yang mengakibatkan adanya aerosol, seperti tindakan kalau dokter gigi kan ada disemprot akhirnya terbang gitu kan. Nah, itu tindakan-tindakan yang menyebabkan aerosol. Cuman kalau misalkan tidak ada tindakan seperti itu, tidak menular melewat udara. Jadi menular lewat apa? Itu lewat tangan-tangan kita. Kalau misalkan kita bersin nggak pakai masker dan lain sebagainya, atau bersin nempel kemana-mana, dipegang sama tangan megang di muka, akhirnya kena. Jadi kebersihan inilah yang Allah ingin ingatkan kepada umat Islam di seluruh dunia. Nah, yang ketiga adalah solusi yang harus kita lakukan dari segi keislaman dan segi kesehatan itu, yaitu kita menjaga makanan. Ya, menjaga makanan di sini itu sangat penting sekali, karena bisa dilihat makanan yang dimakan sama orang-orang yang di Wuhan sana, walaupun masih belum terbukti, ini masih diduga, itu seperti kelelawar dan lain sebagainya. Kan dalam Al-Quran telah dijelaskan, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Maka
makanlah yang ada di bumi itu yang halal dan thayyib. Nah, udah jelas halal dan thayyib. Kalau misalkan halal aja dan nggak thayyib nggak bagus ya. Thayyib aja tapi nggak halal apalagi gitu. Nah, berarti harus benar-benar ada dua konten ini, halal dan thayyib. Kalau misalkan halal itu akan berkaitan dengan syariat. Kalau thayyib akan berkaitan dengan kesehatan. Ya. Nah, jadi benar-benar nih Islam dan kesehatan tidak bisa dipisahkan. Karena kalau misalkan halal aja cukup, misalkan kita makan halal makanannya, tapi kalau kebanyakan gitu, misalkan makan nasi padang dengan santan yang setiap harinya itu 3 kali sehari, gulai padang gitu kan, nikmat sekali itu. Tapi kalau dimakannya setiap hari, 3 kali sehari santan terus, nah itu nggak thayyib gitu, kesehatan kita akan terganggu. Nah jadi sekarang ini apalagi kita diperintahkan untuk benar-benar menjaga makanan kita yang banyak mengandung vitamin-vitamin. Untuk apa? Untuk meningkatkan daya tahan imunitas tubuh kita gitu. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga dari segi makan makanan yang kita konsumsi, ya harus benar-benar baik. Nah, sekarang kita sedang bulan suci Ramadan, bulan puasa. Ada dampaknya bulan puasa itu terhadap daya tahan tubuh kita gitu. Daya tahan tubuh kita, kemudian dampaknya terhadap sistem saraf, dampaknya terhadap kardiologi, jantung, dampaknya terhadap sistem endokrin kita, itu banyak. Ternyata puasa itu banyak keberkahannya gitu. Kalau misalkan kita kaji sedikit demi sedikit, kalau misalkan orang berpuasa, itu dia itu ini penting nih. Kita puasa jangan sampai nggak sahur ya, jangan sampai nggak sahur. Karena kenapa? Karena itu ada sistem energi yang akan dipakai selama kita beres sahur. Jadi pola makanan yang kita makan itu selama apa yang kita makan pada saat sahur akan terpakai dalam waktu 4 jam ke depan. Ya, berarti kalau misalkan kita sahur jam 4, jam 8 itu udah habis tuh makanannya, energi dari makanan yang kita makan pas sahur. Berarti dari jam 8 sampai jam 2 itu kita menggunakan energi cadangan. Energi cadangan. Nah, dari jam 2 sampai ke buka itu kita membakar lemak-lemak, ya, membakar lemak-lemak. Nah, kaitannya ternyata banyak. Ketika kita berpuasa, ternyata kita itu sedang mengistirahatkan insulin, teman-teman. Mengistirahatkan insulin, akhirnya insulin kan untuk menjaga tekanan, menjaga gula darah ya. Makanya bagus ini untuk orang yang diabetes itu berpuasa. Nah, ternyata ketika kita berpuasa, insulin itu kan istirahat. Nah, ketika nanti dia aktif lagi pada saat berbuka, itu tingkat sensitivitas insulin akan meningkat. Ini dari kajian dari segi endokrin. Nah, kalau misalkan kita puasa juga, kita itu mengeluarkan badan keton. Badan keton itu adalah sesuatu yang dikeluarkan kalau kondisi kita lapar. Ternyata konsumsi otak itu adalah glukosa dari makanan. Tapi kalau kita nggak makan, konsumsi otak itu adalah nutrisinya dari badan keton. Nah, badan keton ini bagus, sangat bagus untuk otak. Dia akan meningkatkan sinap-sinap, jadi akan lebih cemerlang gitu. Rasulullah itu sering berpuasa, makanya pemikiran beliau sangat luar biasa sekali. Karena kenapa? Karena badan keton ini. Nah, saya mendapatkan ilmu ini dari spesialis saraf. Beliau mengatakan seperti ini. Konsumsi otak itu ada dua, glukosa dan badan keton. Tapi yang paling utama itu adalah badan ketonnya, gitu. Yang paling bagus daripada glukosa. Tapi badan keton dipakai ketika sudah habis glukosa. Nah, jadi makanan ini sangat penting buat kita menjaga imunitas tubuh kita agar kita memecahkan masalah penularan dari COVID-19 ini. Kemudian gimana nih solusi yang lainnya agar kita bisa terhindar dari COVID-19, yaitu dengan cara bersyukur dan bersabar. Ya. Nah, ini penting nih, termasuk kajian Islamnya juga akan saya bahas dari segi medisnya. Ternyata ketika kita bersyukur dan bersabar, teman-teman tahu nggak sih kenapa Allah menciptakan pemandangan yang indah? Itu Allah sedang memaksa kita untuk bahagia. Ya, adanya pemandangan yang indah itu untuk memaksa kita bahagia.
adanya anak, adanya pasangan itu untuk memastikan kita bahagia. Tapi kalau misalkan anaknya lucu ya, kalau anaknya bandel juga kesel-kesel juga gitu. Nah, ini nanti akan saya kaitkan dengan hormon yang akan keluar gitu. Nah, dan ternyata ketika kita bersyukur dan bersabar, oh mungkin Allah memberikan maksudnya wabah pandemi COVID-19 ini untuk membuat saya mengingat kematian. Saya harus bersabar dan saya harus berikhtiar untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kalau misalkan kita menerima nih, kalau misalkan kita nggak menerima nih, ada COVID, kenapa sih harus ada COVID? Pekerjaan saya terganggu. Kemudian aktivitas saya terganggu juga, nggak bisa silaturahmi, nggak bisa kemana-mana. Ya akhirnya terbatas semuanya, kesel. Nah ternyata ketika kita kesel, kita nggak nerima apa yang Allah berikan, kita nggak sabar, kita itu mengeluarkan hormon noradrenalin. Hormon noradrenalin ini hormon yang berbisa atau misalkan berbahaya dalam tubuh kita kalau misalkan dikeluarkan terus-terusan. Misalkan nih, kenapa sih harus ada COVID-19 ini gitu? Saya nggak bisa taraweh, saya nggak bisa silaturahmi, saya nggak bisa kuliah, saya nggak bisa. Ada prinsip penolakan dalam otak kita membuat kita mengeluarkan hormon tersebut, hormon noradrenalin. Sehingga hormon ini akan membuat ya efeknya itu secara medis dia bisa menyebabkan vasokonstriksi. Sehingga kita akan merasa nggak tenang nih kalau misalkan pembuluh darah itu jadi sempit, otomatis aliran darah ke jaringan tubuh akan lebih sedikit kan. Akhirnya tubuh memanggil, mana nih darah lagi? Nah, akhirnya tubuh merespon, ayo jantung lebih kerjanya kuat lagi sehingga dadanya itu merasa berdebar, rasa nggak tenang. Nah, ini karena ada pengaruh dari hormon noradrenalin tadi. Tapi berbeda ketika kita bersabar, bersyukur, oh mungkin ini sudah takdirnya. Oh, mungkin ada maksud lainnya untuk Allah mengingat agar saya mengingat kematian, agar saya menjaga makanan, agar saya selalu bersyukur, bersabar. Nah, ternyata ketika kita menerima apa yang telah Allah berikan, apapun itu, yang akan keluar adalah hormon beta endorfin. Hormon beta endorfin itu adalah hormon kebahagiaan. Ya, hormon kebahagiaan yang dimana hormon kebahagiaan ini itu hormon yang paling baik dibandingkan 20 hormon kebahagiaan yang lainnya. Ketika hormon beta endorfin dikeluarkan, kita tidak akan ada efek samping yang lainnya. Semisal kalau misalkan dopamin, ketika berlebih nih, dopamin berlebih dia akan menyebabkan penyakit gangguan mental seperti skizofren. Nah, kalau misalkan serotonin, hormon kebahagiaan juga, ketika berlebih dia akan menyebabkan manik, bipolar, dan lain sebagainya. Tapi kalau beta endorfin, ketika dia dikeluarkan dalam jumlah bentuk yang sebanyak-banyaknya, ini nggak akan menyebabkan efek samping. Sehingga dia akan merasa tenang, merasa bahagia. Karena kenapa? Karena dia tahu ini yang terbaik. Jadi, nggak mungkin Allah salah menakdirkan sesuatu. Nah, itu prinsipnya. Ketika kita seorang hamba yang mukmin, Allah itu memiliki sifat alimun, maha mengetahui. Nah, maha mengetahui berarti selain Allah itu nggak ada yang paling paham, nggak ada yang paling tahu. Berarti ketika Allah mengizinkan COVID terjadi di dunia ini, itu adalah yang terbaik. Kita tugasnya hanya menerima dan menjalankan agar kita menjadi hamba yang bisa menerima apa yang telah Allah takdirkan. Nah, ketika kita menerima itu, kita mengeluarkan hormon kebahagiaan. Nah, hormon kebahagiaan ini yang akan membuat kita tenang. Dan sesuai nih, saya pernah mendengar kasus di Jepang, ada orang yang sembuh dari COVID-19, ketika dia nonton film kesukaannya, yaitu film anime, kartun. Kok bisa gitu? Kok bisa? Ternyata ketika kita menonton film kesukaan anime kita itu mengeluarkan hormon kebahagiaan, teman-teman. Hormon kebahagiaan ini setelah saya searching, ternyata dia itu merupakan prekursor dari sistem imun. Jadi ketika kita ingin kuat sistem imunnya, maka harus bahagia, jangan sampai sedih, jangan sampai stay at home itu membuat kita depresi, sama aja akan membuat kita akan semakin terpuruk. Jadi lakukan apapun yang engkau senangi ketika kita sedang berada di rumah gitu. Jadi tetap harus bahagia dengan cara apa? Bersyukur, bersabar,
bersyukur masih bisa menghirup oksigen sekarang, masih bisa bersama keluarga. Mungkin ini saatnya dekat dengan keluarga dan lain sebagainya. Jadi banyak nih hikmah yang bisa kita ambil. Dan hikmah yang paling utama yang harus kita ambil ketika adanya COVID-19 ini yaitu adalah hikmah kembali kepada Allah. Karena kita sangat takut kalau misalkan berhubungan dengan COVID, yang ada di pikiran kita itu adalah kematian. Aduh, saya takut meninggal. Aduh, saya takut menularkan dan menyebabkan orang meninggal. Jadi kematian. Nah, sekarang adalah waktunya untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang adalah jalannya untuk kita kembali kepada Allah. Karena kenapa? Karena tidak dengan hanya COVID aja kita bisa meninggal. Tanpa COVID pun kita bisa meninggal. COVID itu bukan malaikat Israel, gitu ya. Tapi kenapa kita lebih takut kepada COVID daripada malaikat Israel? Sedangkan malaikat Israel itu bisa datang kapanpun, tanpa kita bisa jangan dulu, nggak bisa kita menundanya gitu. Nah, jadi hikmah paling besar adalah ketika kita kembali kepada Allah, yaitu hijrah kepada Allah. Hijrahkan diri kita untuk Allah. Karena kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan kita kembali kepada Allah, kembali ke surganya Allah. Nah, itulah kajian singkat yang bisa kita bahas. Mungkin lebih ininya lagi nanti pembahasannya setelah ini atau ada tanya jawab. Jadi intinya hijrah itu penting, ya. Sekaranglah waktunya, karena kita nggak pernah tahu kapan kita diambil nyawanya gitu. Nah, nanti kalau misalkan mau dijelasin hijrah dari segi medis juga akan ada nih kaitannya. Kenapa nih? Kok ada nggak sih hijrah dari secara medis kaitannya? Ada gitu, teman-teman. Semisal nih teman-teman ya, kalau teman-teman nih sekarang sering mencuri lah misalkan. Tangan ini dipakai sering untuk mencuri. Nah, ternyata dalam tubuh kita secara medis, ini hipotesis dari Dr. Kripsking dari Caltech. Dia menjelaskan seperti ini. Dalam tubuh kita itu tersebar sel subatom, meson, dan gluon. Nah, sel subatom, meson, dan gluon ini itu tersebar di seluruh tubuh kita, berfungsi yaitu untuk daya ingat. Berfungsi sebagai daya ingat. Nah, berarti ketika ada tangan yang sering mencuri, otomatis tangan ini suka mengingat bahwa ada meson dan gluon itu tadi. Jadi meson dan gluon mengingat apa yang dilakukan oleh tangan tadi. Tangan suka mencuri, maka akan diingat. Ketika kita belum hijrah, meninggal dalam kondisi belum hijrah, maka nanti di akhirat akan berbicara. Tangan berbicara, kaki berbicara, telinga berbicara, mata berbicara. Kok bisa berbicara? Nah, sesuai dengan surat Yasin ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi nanti suatu hari itu di akhirat mulut akan dikunci, semua akan berbicara. Kenapa semua bisa berbicara? Itu karena memiliki daya ingat meson dan gluon yang tersebar di seluruh tubuh tadi. Jadi hati-hati dengan tubuh kita yang memiliki daya ingat. Nanti akan dilaporkan di akhirat. Agar daya ingat itu bisa dihilangkan, kita harus segera taubat, ya. Karena COVID ini harusnya mengingatkan kita terhadap kematian. Apakah kita sudah siap belum menuju ke kematian itu? Apakah kita sudah mempunyai bekal gitu? Kalau misalkan belum mempunyai bekal, salah satu jalannya adalah hijrah. Ternyata dalam ilmu medis, ketika kita ganti ingatannya, misalkan tangan sering mencuri, kita ganti nih tangannya itu dengan membaca Al-Quran, dengan sedekah, maka meson dan gluon yang ada di tangan akan mengingat perbuatan yang dilakukan itu. Sehingga ketika dia meninggal dalam keadaan yang sudah berhijrah, tangan yang mengingat hal-hal yang baik, ternyata ketika kita fokus terhadap hal-hal yang baru, maka tubuh itu akan mengeluarkan enzim CREBP, cyclic acid monofosfat respon elemen binding protein, yang akan menghapuskan ingatan-ingatan lama. Jadi ingatan tentang dosa-dosa itu akan dihapuskan. Maka ketika kita meninggal dalam kondisi sudah hijrah, nanti akan dilaporkan hal-hal yang baik aja di akhirat nanti gitu. Sehingga kita akan masuk ke surganya Allah ketika kita telah ditimbang di yaumil hisab dan diizinkan oleh Allah untuk diridhoi oleh Allah untuk masuk ke surganya. Nah, itulah kajiannya. Kalau misalkan kita kaji nih, ternyata hijrah itu penting dari segi medis juga. Jadi kesimpulannya kalau misalkan dari segi medis, hijrah itu menghapus ingatan-ingatan maksiat yang pernah kita lakukan, tapi dari segi Islam, hijrah itu menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan.
Ya, jadi kita untuk kedepannya ini sharing aja biar lebih interaktif. Silakan bagi ada yang ingin bertanya, sharing atau apapun, curhat juga nggak apa-apa. Oke. Oh, ini udah ada nih. Oke, sampaikan ke materiannya. Nah, ini udah ada yang bertanya dari Teh Ajeng nih. Ada 2 pertanyaan katanya. Bisa lupa jadi udah dicatat dari awal. Bagaimana cara agar tetap berpikir positif dalam kondisi seperti ini, Pak Dokter, katanya. Sedangkan di luar sana banyak sekali teori konspirasi dan berita yang simpang siur. 1 dulu atau 2 dulu saya sebutkan nih, Kang? Langsung aja nggak apa-apa 2. Oke. Yang keduanya, apa aja nih tips sehat ala dokter katanya. Selain kita berjemur dan makan makanan yang bergizi untuk menjaga kondisi badan supaya tidak kaku. Karena saat ini kita lebih sering beraktivitas dalam rumah, jadi terbatas. Iya nih Kang, kayak duduk terus atau misalkan apa itu kan lumayan ya Kang, duduk baring rebahan misalkan Oke. gitu. Nah gimana nih Kang menanggapi pertanyaan dari Teh Oke, Ajeng ini? sip. Ya, yang pertama bagaimana cara agar tetap berpikir positif dalam kondisi seperti ini? Ya, ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Ketika kita berpikir positif terhadap apapun yang terjadi, itu kita mengeluarkan hormon yang tadi saya jelaskan, hormon beta endorfin. Jadi berpikir positive thinking itu membuat kita bahagia. Secara nggak langsung kita akan merasa tenang gitu. Oh, mungkin Allah takdirkan ini karena ingin meningkatkan kebersihan di dunia gitu ya. Banyak ya industri-industri yang sudah tidak buka lagi sehingga sekarang ozon akan lebih bersih lagi. Kan banyak nih manfaat-manfaatnya. Jadi cari manfaatnya, cari hikmahnya. Karena tujuan apapun yang terjadi di dunia ini hanya untuk membuat kita dewasa, berpikir lebih dewasa lagi. Jadi kalau misalkan ada yang bilang teori konspirasi, nah dan simpang siur lainnya, terserah itu mau ada atau tidak. Ya kalau misalkan secara ilmu bisa dibuat, atau misalkan tidak dibuat juga pun bisa terjadi atas izin Allah. Tetap mau dibuat pun itu akan terjadi atas izin Allah. Intinya atas izin Allah, Allah yang berkehendak. Berarti yang memiliki pegangan ini adalah Allah. Berarti ketika Allah izinkan itu terjadi, itu yang terbaik. Yang harus dilakukan itu bukan memikirkan kenapa, dan kita harus menerima. Kita harus menerima, ya udahlah, ini yang terbaik nih. Saya harus gimana caranya menerima dan ikhtiar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Jangan sampai kita sibuk memikirkan teori konspirasi sehingga dampak yang harusnya itu kita lewati itu nggak kita lakukan. Misalkan kita mikirkan ini benar nggak ya, ini teori konspirasi, akhirnya kita nggak menjaga kesehatan. Nggak, bukan itu sebenarnya yang Allah inginkan. Cari hal yang baik, bukan teori konspirasinya ini benar atau enggak gitu. Terlepas dari itu terserah kita ya. Cuman bukan itu tujuan utamanya gitu. Semisal nih sekarang saya ngatain Teh Mega itu gendut gitu misalkan. Teh Mega tuh marah nggak? Marah nggak kalau misalkan saya katain gendut? Ya paling Ya. jadinya mikir Dan gitu. kalau misalkan Ya marah gitu aku dikatain apa Teh? gendut. Kalau Dikatain marah apa ya? dikatain apa? Dikatain hal-hal yang sensitif tentang apa ya gitu. Biasanya sih tentang keluarga tuh biasanya marah kan. Ya, misalkan Teh Mega itu soalim gitu. Woi. Ada agak kesel kan? Iya. Ya. Nah, ini saya mau menjelaskan nih tentang cara berpikir positif yang ditanya sama Teh Ajeng tadi. Nah, kalau misalkan dikatain misalkan Teh Mega soalim, kata-kata itu keluar dan sampai melewati rambatan udara sampai ke telinga, sampai bergetar membran timpani, sampai ke otak, itu atas izin Allah nggak semuanya terjadi? Atas izin Allah. Oke, sekarang kita tarik ke belakang. Allah itu memiliki sifat alimun, maha mengetahui. Berarti ketika Allah memiliki sifat maha mengetahui, apa yang terjadi itu adalah yang terbaik. Allah bukan minta kita untuk memikirkan benar nggak ya saya soalim atau gimana, atau misalkan saya dikatain
Dasar kamu monyet, apa kita bakal jadi monyet beneran? Enggak kan? Enggak kan? Nah, jadi intinya bukan omongan orang yang harus kita perhatikan gitu. Ya, jadi karena kenapa? Karena misalkan ketika ada hal yang tidak baik terjadi pada diri kita dan itu atas izin Allah, berarti ada hal yang harus kita ambil dari situ. Semisal apa? Ternyata dikatain sama orang itu nggak enak, berarti saya nggak akan ngatain orang. Oh, mungkin Allah sedang mengajarkan saya agar gimana caranya menerima cacian, makian. Karena saya nggak pernah mendapatkan ilmu atau kajian tentang ini gitu. Ilmu tentang, ada nggak sih ilmu menerima hinaan di sekolah? Nggak pernah kan kita mendapatkan kan? Ya, itu cuma di kehidupan seperti kehidupan nyata ini gitu. Nah, disitulah berpikir positif itu yang membuat kita mengeluarkan hormon-hormon bahagia sehingga kita akan menjadi tenang. Karena kenapa? Ketika kita berpikir positif, kita itu zikir, kita mengingat kepada Allah. Makanya sesuai dengan Al-Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Kok bisa tenang? Karena kita mengeluarkan hormon beta endorfin, ya, itu hormon kebahagiaan. Ya, jadi banyak Allah inginkan selain kita memikirkan teori konspirasi. Apa aja nih tips sehat ala Pak Dokter? Selain kita berjemur dan makan-makan yang bergizi untuk menjaga kondisi badan supaya tidak kaku. Berpuasa, ya itu tadi udah dijelaskan. Puasa ternyata bisa meningkatkan kadar HDL. HDL itu kolesterol baik, yaitu untuk mencegah agar tidak terjadinya gangguan penyakit jantung, sumbatan penyakit jantung. Nah, puasa juga bisa menyebabkan kalau misalkan ada yang epilepsi, itu bisa menurun tingkat kejadian epilepsinya. Karena kenapa? Karena badan keton itu bisa mengurangi dari tingkat frekuensi kejangnya. Nah, orang yang suka lupa untuk yang tua, demensia, itu bisa menyebabkan menurun tingkat demensianya karena berpuasa juga gitu. Orang yang punya penyakit gula darah, dia itu akan lebih bagus lagi insulinnya bekerja karena puasa ini. Jadi banyak nih puasa di sini itu manfaat dan keberkahannya gitu. Nah, dan satu lagi selain makan makanan, berjemur gitu kan, yaitu yang harus dilakukan itu tadi, melakukan aktivitas yang kita sukai, ya teman-teman, itu penting. Melakukan aktivitas yang kita sukai, agar apa? Agar kita bisa mengeluarkan hormon kebahagiaan tadi gitu. Jangan sampai kita di rumah itu diam, nggak tahu apa yang harus dilakukan, sehingga otak itu nggak akan berpikir apa yang harus dilakukan gitu. Karena gini, ada prinsip perlawanan yang harus kita bentuk dalam otak. Semisal nih, saya dapat ilmu ini dari seorang komedian gitu. Nah, tahu Cak Lontong nggak? Kenal Cak Lontong? Kenal kan? Ya, Cak Lontong itu pernah bilang, ya, oke. Cak Lontong itu pernah bilang seperti ini. Gimana caranya biar nggak sakit? Semua orang langsung bilang harus makan yang bergizi, harus tidur yang cukup, harus banyak minum dan lain sebagainya. Ternyata jawaban yang diberikan Cak Lontong sangat simpel sekali. Orang-orang pada jawabnya benar, cuma nggak sesuai dengan keinginan Cak Lontong. Apa jawabannya? Biar kita nggak sakit, yaitu sehat. Jadi gimana caranya biar kita nggak sakit? Ya sehat. Saya itu mikirnya dalam banget, panjang banget. Dia itu niatnya bercanda, cuman saya mikirnya kok ada ilmu nih yang harus saya cari. Ternyata ketika saya cari ilmunya, gimana biar kita nggak sakit? Yaitu sehat. Akhirnya nih otak memiliki sistem perlawanan. Jadi lawannya sakit apa? Sehat. Nah, nanti otak akan berpikir sendiri gimana cara menuju sehat. Apakah makan, apakah olahraga, apakah tidur. Jadi otak itu hanya butuh kita itu action. Jadi action gitu. Jangan sampai kita tidur, jadi nggak ada actionnya otaknya gitu. Jadi lakukanlah hal-hal yang kita sukai. Biar otak itu bekerja, mengeluarkan sesuatu yang baik-baik seperti hormon-hormon kebahagiaan tadi gitu. Ya, jadi selain makan makanan, berjemur, olahraga
Olahraga juga bisa meningkatkan. Minum, ya ingat, minum air putih itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, minum air putih. Kalau misalkan dari jurnal-jurnal itu, misalkan Mega berat badannya berapa? 46, Kang. 46 ya. Nah, kita itu minimal minum itu 30 mg, 30 ml per kilogram berat badan. Jadi 30 dikali 46, misalkan 50 lah ya. Nah, misalkan beratnya 50, 30 dikali 50 jadi 1.500 ml atau 1.500 1,5 liter. Itu minimal ya. Nah, jadi di sini itu ketika kita mengkonsumsi air yang banyak atau misalkan cukup kandungan air, karena kenapa? Tubuh kita itu sekitar 70% itu cairan gitu. Jadi banyak harus yang kita minum. Jangan sampai kita malas minum. Ternyata saya dapat ilmu dari dokter penyakit dalam spesialis, dia mengatakan daya tahan tubuh itu bisa kita tambah dengan cara meningkatkan daya minum kita. Makanya ketika saya tanya nih pasien-pasien atau yang mengantarkan pasien, Bapak minumnya bagus nggak? Bagus. Sampai bisa nih sampai setengah galon sehari. Waduh, luar biasa banget. Itu yang nemeninnya ya. Bapak jarang sakit ya? Iya, jarang sakit. Ya karena kenapa? Ya itu karena imunitas ini bisa dipengaruhi oleh tingkat kita minum air. Ya, jadi kalau misalkan nih sekarang gimana nih cara mengatur minum pada saat kita berpuasa nih? Kan kita nggak bisa minum dengan leluasa kan? Nah, otomatis kita harus minum 8 gelas minimal. Ya, 8 gelas. Kalau misalkan gelas beling itu isinya itu sekitar 250 mili atau 250 cc ya. Jadi pada saat bangun nih, bangun sahur, minum dulu. Nah, istirahat. Nah, mau mulai sahur, minum dulu sebelum makan. Nah, habis makan minum lagi. Jadi udah 3 gelas kan, berarti 750 cc. Nah, nanti pada saat mau buka, minum 1 gelas. Terus pada saat udah buka, minum 1 gelas. Terus pada saat habis sholat, minum lagi. Sebelum tidur, minum lagi. Jadi kalau misalkan hitung itu sekitar 8 gelas. Jadi udah cukup. Kalau 250 dikali 8 berarti udah 2 liter sehari. Gitu udah cukup banget gitu. Nah, jadi selain dari makan, dari berjemur, kita bisa olahraga, istirahat yang cukup, kemudian minum yang bagus, sama lakukan aktivitas yang kita sukai untuk mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan. Karena hormon kebahagiaan itu merupakan prekursor utama pembentuk imunitas tubuh kita. Oke. Siap. Terima kasih Kang Ikip atas jawabannya. Sebelumnya mungkin ada yang baru datang ya, jadi kematerian sudah berjalan dan sudah dipaparkan juga oleh pemateri kita, yaitu Kang Ikip. Membahas mengenai solusi dirangkum menjadi 4 solusi ya, kita review dulu. Ada batasan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu melakukan social distancing sebagaimana Rasul juga dulu pernah mencontohkan ketika ada wabah ya Kang. Terus kemudian juga menjaga kebersihan yang diingatkan, yang selalu diingatkan dalam Islam juga maupun dalam kesehatan juga itu penting sekali menjaga kebersihan. Terus juga menjaga pola makan. Makan itu yang harus yang halal dan thoyyib, harus dua-duanya dan mencakup itu semua. Kemudian juga yang terakhir adalah bersyukur dan bersabar sehingga kita bisa meningkatkan kebahagiaan dalam diri kita. Nah, oke, kita masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kang Rano Kustiawan. Pertanyaannya, Dok mau nanya dong, kapan ya COVID ini ketemu vaksinnya katanya. Terus menurut Akang sebagai dokter, kapan Indonesia bisa kembali menjalani aktivitas normal seperti sebelum ada wabah? Satu lagi dong katanya. Banyak yang menyarankan ambil hikmahnya, berbuat baik, berzikir, dan semua amalan yang sifatnya itu personal. Tapi sedikit saya dengar tentang berusaha mengkaji ilmu agar ditemukan vaksinnya. Karena kan menurut saya ilmuwan-ilmuwan muslim itu pasti punya kecerdasan dan keyakinan melebihi yang lainnya. Nah, gimana nih Kak? Oke. Oke. Untuk pertanyaan pertama itu tadi yang Kang Rano Kustiawan ya. Jadi sebelumnya saya mau share dulu nih.
mau share tentang kondisi di Indonesia saat ini. Kelihatan nggak? Belum, Ada? Kang. Nah, sedang loading, Kang, loading. Ada, kelihatan. Oke, ini saya ambil tadi tuh PPT-nya sebenarnya udah saya rangkum, cuman ya nggak ke-save ternyata. Qadarullah. Ingat, ketika itu yang terjadi terbaik, kita nggak boleh marah ya. Jadi tetap harus menerima dengan lapang dada agar kita mengeluarkan hormon beta endorfin ya. Makanya kalau misalkan kita jalanin hidup tuh lempeng-lempeng aja, kita akan sehat-sehat aja gitu. Karena ketika kita marah-marah terus ya kita akan merusak gen-gen dengan mengeluarkan hormon yang nggak baik. Nah ini situasi terkini dari Kemkes, ini laporan dari 15 Mei, itu 2 hari yang lalu ya. Jadi kalau misalkan status globalnya itu yang sudah terkonfirmasi COVID itu 4 juta. 4.338. Kematiannya itu 297. Ini yang 15 Mei. Tapi tadi update yang terbaru saya bacanya 333.000 yang meninggal. Berarti kalau misalkan CFR-nya 6,8, jadi cara bacanya kayak gini. Setiap 100 orang berarti yang meninggal adalah 6 orang gitu. Case fatality rate-nya. Nah, yang sudah terjangkit itu adalah 215 negara. Yang transmisi lokal itu 185. Jumlah yang diperiksa itu 132.000 nih, baru 132.000 yang kita itu udah sekitar berapa ratus juta di Indonesia ya yang harus diperiksa gitu. Nah, positif COVID itu udah 16.000, tadi update terbaru 17.000. Yang sembuh 3.000, yang meninggal 1.000. Jadi case fatality rate-nya 6,5%, sama kayak yang case fatality rate dunia. Nah, ini 10 negara terjangkit. Nah, kalau misalkan negara terjangkit ASEAN, kasus konfirmasi tertinggi, kita itu adalah yang kedua, teman-teman. Ya, paling banyak kasusnya. Jadi jangan pernah bangga gitu dengan kondisi kita yang awalnya itu nggak ada yang masuk, jangan pernah menyepelekan. Kita itu peringkat kedua di ASEAN. Ya, jadi tetap harus waspada. Nah, ini yang grafik yang saya bilang tadi. Kita itu sempat hampir pernah turun. Kelihatan ya kursornya? Kelihatan. Ya, saya zoom ya. Nah, kita itu sempat pernah turun, cuman nggak turun sampai flat gitu. Yang bagusnya itu kita flat, turun atau flat atau turun terus. Ini kita naik turun sehingga diberitakan ke media kita kondisinya sudah mulai menurun. Akhirnya masyarakat udah mulai berani keluar tanpa masker, udah mulai berdesak-desakan, udah mulai macet-macetan lagi gitu. Nah, inilah. Nah, kalau 10 provinsi yang tertinggi kasusnya itu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, nah inilah salah satunya. Teman-teman ada di mana? Ya itu ada di Jawa Barat, ada yang di Jakarta. Silakan dilihat sendiri. Nah, kita belum kondisi yang menurun ya. Ingat, kita belum kondisi menurun, kita masih kondisi naik-naiknya. Bahkan berita dari sejawat, ada rumah sakit yang tidak menerima pasien selain COVID, saking udah penuhnya gitu. Penuh. Ya, seperti itu. Nah, jadi langsung saya jawab yang pertanyaan yang Rano tadi. Jadi apa pertanyaannya? Nah, menurut Akang sebagai dokter, kapan Indonesia bisa kembali menjalani aktivitas normal seperti sebelum ada wabah ini? Oke, kalau misalkan saya melihat dari pengalaman di Wuhan itu kembali aktif ketika nih benar-benar bagus nih lockdown-nya atau PSBB-nya benar-benar bagus, itu 3 bulan ya, 3 bulan. Cuman yang kita lihat sekarang nggak tahu ya, saya tujuan pemerintah memberikan silakan mudik tapi menyarankan agar tidak mudik. Ini kan sampai kemarin itu kami sebagai sejawat tenaga medis melihat di bandara penuh dengan orang itu, ya Allah, ini tuh kami udah capek-capek istilahnya kayak gitu, udah capek-capek di rumah sakit, di puskesmas berjuang,
Sekarang mereka ingin menularkan dengan secara ya udahlah, sampai ada hashtag Indonesia terserah, kayak udah pasrah gitu tenaga medis deh gitu. Nah, jadi kalau misalkan dibilang kapan nih, ya kalau misalkan warga Indonesia masih seperti ini aja atau pemerintahnya nggak tegas, ya akan susah ditebak gitu. Kalau misalkan mau cepat nih ya, mau cepat kita tahunya kapan, suruh semuanya terinfeksi, maka semuanya akan ketahuan gitu. Nah, itu cepat kita ketahuannya. Tapi sekarang kan kita masih belum tahu nih. Kita juga tingkat kecepatan mendeteksi COVID-nya juga masih nggak sebagus kayak di negara-negara lain. Kalau di negara-negara lain itu hampir berapa ratus ribu per hari dicek gitu kan orangnya. Nah, jadi kalau misalkan isu dari pemerintahnya yaitu paling maksimal itu adalah akhir tahun. Allahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita tetap harus ikhtiar, punya keyakinan bahwa secepat mungkin akan ada perubahan. Satu lagi, banyak yang menyarankan ambil hikmahnya, berbuat baik, berzikir, dan semua amalan yang sifatnya personal. Tapi sedikit saya dengar tentang mengkaji agar ditemukan vaksin. Karena menurut saya oke. Untuk Kang Rano Kusniawan, untuk vaksin ya, vaksin itu bakal bisa diketemukannya itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Karena gini, karena perkembangan mutasi daripada virus corona ini sangat cepat. Nah, saya kemarin ikut kajian dari seorang ahli vaksinasi, ahli vaksin, tokoh vaksin di Indonesia. Beliau menjelaskan virus COVID-19 yang ada di Indonesia itu memiliki 3 strain, maksudnya 3 jenis yang tidak sama seperti di Italia, tidak sama seperti di Amerika. Oleh karena itu kita sangat sulit sekarang ini, maksudnya kita nggak bisa menuntut, ayo dong cepat vaksinnya, ayo dong cepat vaksinnya. Karena kenapa? Karena jenis virusnya pun sekarang udah berubah gitu. Nah, 3 strain yang ditemukan oleh tokoh ini menyatakan kita itu dapatnya strainnya ini jenis yang samanya dari Australia, yang kedua dari Arab, Emirat Arab, yang ketiga itu tidak diketahui. Sehingga sekarang para peneliti itu harus membuat vaksin sesuai dengan strain-strainnya gitu. Makanya kalau misalkan secara ilmu vaksinasi orang yang udah divaksin otomatis nggak akan kena lagi kan. Tapi sekarang orang yang udah divaksin atau orang udah yang terinfeksi dia bisa kena lagi karena dia itu ada tipe virusnya itu sudah bermutasi dengan tipe yang lainnya dengan sangat cepat. Jadi sehingga membuat pembuatan vaksinnya akan semakin lebih lama lagi menurut saya gitu. Ya, itu jawabannya. Mungkin kalau misalkan belum terlalu jelas silahkan tanyakan lagi Kang Rano Kustiawan. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin ya Kang, berhubung juga waktu sudah jam 5 lebih. Dari Kang Nabil Sabta Prayoga, katanya dok mau tanya nih, saya kadang suka tiba-tiba ngalenyap itu apa? Ini Kang Ikip mengerti ngelenyap nggak? Ngerti. Terus padahal nggak ngerasa ngantuk gitu. Apalagi kalau habis ngerti ya? Apalagi kalau habis beres bekerja katanya itu. Ya itu kenapa katanya supaya terus resep supaya tubuh tetap prima juga gimana katanya. Kadang suka-suka tiba ngelenyap. Itu sahurnya kebanyakan nggak Kang? Terus sahurnya kebanyakan nggak Kang Nabil katanya. Itu biasanya faktornya apa sih Kang Bis? Hah? Itu biasanya faktornya apa sih Kang bisa tiba-tiba seperti itu biasanya? Oke. Biasanya gini. Guru saya pernah bilang, biasanya kalau misalkan kita jarang olahraga, jarang mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, itu kita kadang kurang fit, suka ngantuk atau suka lemes. Nah, jadi olahraga di sini itu bagus. Olahraga, jadi tipsnya coba perbaiki olahraganya, olahraga di rumah aja kalau sekarang ya. Terus sayur-sayuran dan buah-buahan kalau bisa gitu. Nah, dan banyak minum air putih. Yang tadi udah dijelaskan. Ini itu
bisa jadi nih kalau misalkan apa namanya, habis dari duduk terus tiba-tiba kayak lemes gitu kan, ya itu bisa jadi karena memang tidak fit tubuhnya gitu. Jadi coba ditingkatkan dari segi imunitasnya, dari segi olahraga, konsumsi makanan yang tinggi sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi kalau misalkan teorinya itu namanya color food, jadi makanannya itu lebih warna gitu. Jadi ada teori yang disebut dengan makanan yang berwarna di piring yang berwarna. Jadi ada nasi, ada buah, ada sayur gitu. Nah, itu bisa meningkatkan kondisi tubuh kita jadi lebih prima lagi gitu. Ya, banyak minum juga gitu. Oke. Kalau di piringnya nggak bisa lengkap nih Kang, nggak bisa warna-warni gimana nih Kang? Nggak bisa warna-warni. Kalau sepengetahuan saya dia itu kenal Kang Nabil nih. Beliau itu kalau makan nasinya terlalu kebanyakan. Nasinya jangan terlalu banyak Kang, nasi putihnya ya. Iya tuh, katanya jarang banget makan sayur jadinya. Itu efek dari kurang warna-warni mungkin ya di piringnya. Ya, diwarna-warnikan piringnya ya, diwarna-warnikan piringnya. Oke. Sama banyak minum. Oke. Mungkin semoga jawaban-jawabannya dari Kang Ikip ini bisa setidaknya memuaskan apa yang ingin diketahui oleh para peserta webinar ini. Mungkin saya review sedikit ya sebelum ditutup. Tadi ya, ternyata gitu ya, solusi menghadapi wabah ini sudah dicontohkan dari zaman Rasulullah. Nah, kembali lagi kepada kita gitu ya, bagaimana kita mau disiplin dan mencontoh syariat gitu ya, yang dari Rasulullah itu, yang ketika ada wabah kita nggak boleh keluar, ketika kita di dalam kota yang terkena wabah kita juga terbalik ya, ketika ada wabah jangan didekati, ketika kita ada di wabah tersebut kita jangan keluar, terus juga ikuti protokol pemerintah yang mungkin baik untuk kita, maksimalkan ikhtiar kita. Jangan tadi ya kalau kata Kang Ikip tuh jangan kita membuat diri bersedih gitu, banyak stres gitu ya, memperhatikan banyak teori konspirasi dan lain-lain yang membuat hormon dalam tubuh kita menjadi menurun mungkin gitu ya, dan harus memperbanyak aktivitas-aktivitas yang membuat kita bahagia, lakukan banyak hal yang positif, banyak olahraga, dan juga lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih kembali lagi kepada Allah, karena mungkin dari semua wabah yang ada atau misalkan dari apapun yang terjadi kepada kita itu semua ada hikmahnya, itu semua ada pesan yang dititipkan oleh Allah kepada kita semua. Semoga kita bisa tetap memaksimalkan ikhtiar kita yang terbaik, karena kita juga nggak mau ya ini lama-lama gitu. Semoga teman-teman semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Kang Ikip yang sudah mau berbagi ilmunya gitu ya. Sering-sering Kang sharingnya gitu ya. Oh, itu ada notis, jangan lupa bahagia katanya. Tong riweuh, oke, tong riweuh ya. Oke, siap Bapak Hardoyo atas pesannya. Oke, nah mungkin bagi teman-teman yang masih penasaran nih apa aja yang atas pertanyaan-pertanyaan lainnya, karena kita juga terbatas oleh waktu, mungkin nanti bisa ditanyakan kepada CRM P2U yang mungkin nanti bisa menyambungkan kepada Kang Ikip, atau mungkin nanti bisa ada webinar-webinar lain bersama Kang Ikip ya, membahas tentang Islam dan kesehatan gitu. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.